Itulah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diturunkan kepadanya wahyu. Nabi seperti orang biasa, tidak tahu awalnya itu adalah wahyu. Ketika datang malaikat Jibril kepadanya, dia lari ketakutan. Kemana pulangnya? Larinya kemana? Ke rumahnya. Sebab di rumahnya ada as-sakinah, ada ketentraman, istri yang membuat nyaman, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Buktinya ketika Nabi pulang, Nabi dalam keadaan gemetar, Nabi dalam keadaan ketakutan. Zammiluni, 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 selimuti aku. Dan Khadijah adalah jenis wanita yang bijaksana. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak mengajak Nabi terlebih dahulu berkomunikasi, tapi menuruti apa yang diminta oleh sang suami, yaitu minta selimut diselimuti, sampai datang ketenangan dan ketentraman dalam hati dan Nabi. Akhirnya ketika itu Nabi pun menceritakan apa yang terjadi, dan Khadijah mendengar dengan sepenuh hati, karena dengan itu dia bisa mengerti. Dan di saat itu dia pun ingat kepada Waraqah ibn Naufal yang beragama Nasrani pada waktu itu, tapi Nasrani yang mengesahkan Allah, yang mengakui Isa sebagai Tuhan dan yang masih Isa sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Akhirnya datanglah, dibawalah oleh Khadijah Nabi kita alaihi salatu wassalam menghadap Waraqah ibn Naufal. Mudah-mudahan ada ilmu di situ. Ternyata Waraqah tahu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, karena dia membaca kitab-kitab terdahulu At-Taurat dan Injil. Maka dia katakan innahu namus. Dia adalah dalam bahasa Ibrani disebut dengan namus, itu malaikat Jibril. Cuma belum selesai lagi, artinya belum habis adapun Nabi. Dia sudah bilang pula dengan bahasa yang sangat-sangat membuat Nabi terrenyuh. Apa katanya? Ya laitani kuntu fatan jaza'an. Andainya nanti saya masih hidup dan muda belia. Idh yukhrijuka qaumuk, di saat engkau akan diusir oleh kaummu. La ansurannaka nasran mu'azzaran, saya akan membantumu dengan segala kekuatan. Subhanallah, Nabi sebaik itu ternyata sekarang terancam diusir. Apa dosanya? Apa kesalahannya? Karena dia membawa sesuatu yang tidak disetujui oleh masyarakatnya. Masyarakatnya setujui, dan masyarakatnya tidak setuju karena ilmu atau karena nafsu. Karena nafsu mengikuti apa yang diwarisi dari nenek moyang, sekalipun nenek moyangnya tidak berilmu, sehingga Nabi akhirnya ditolak oleh kaumnya. Apa sebab? Karena yang mereka temukan berbeda dengan apa yang mereka dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Biasa di sepanjang zaman, setiap masa, orang lebih melihat siapa yang mendominasi. Karena dominasi di Mekah ada di tangan orang-orang jahiliyah, maka sebagian besar akan mendukung yang memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi heran waktu itu, awam mukhrijiyahum, apakah mungkin mereka akan mengusir saya? Mungkin mereka akan mengeluarkan saya? Jawab Waraqah, bala, benar. Ma ata ahadan man ataka illa waqad uli.
Tak ada satupun orang yang didatangi oleh yang mendatangimu siapa? Jibril, kecuali pasti dimusuhi. Oleh sebab itu Jibril adalah musuh bebuyutan orang Yahudi seperti yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Apa sebab? Sebab Jibril selalu membawa permusuhan versi mereka. Jibril selalu membawa bibit permusuhan. Itu versi siapa? Yahudi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, Jibril dan Mikail, ingat Allah musuh bagi orang-orang kafir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Begitulah Nabi kita alaihissalatu wassalam, ketika dia datang awal berdakwah di Makkah, karena yang dibawanya tidak sesuai dengan keinginan dan harapan orang-orang Quraisy, akhirnya Nabi alaihissalatu wassalam seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya harus menghadapi tekanan dan rintangan. Nah, apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Nah, para ulama sepakat mengatakan Nabi diberikan Allah dua wahyu. Wahyu pertama Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Matlu, yang ditilawahkan, yang dibacakan, yang membacanya ibadah, satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Membaca satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Al-Quran penyembuh, Al-Quran cahaya, Al-Quran hidayah, Al-Quran meninggikan derajat, Al-Quran ilmu yang luas, ibarat samudra tak bertepi, ibarat langit tak tercapai oleh tangan. Begitulah tingginya Al-Quranul Karim. Sampai hari ini tak pernah selesai orang menafsirkannya, saking luasnya cakupan ilmunya. Bagaimana tidak, karena dia turun dari yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dia sendiri yang mengatakan dan didengarkan oleh Jibril. Jibril menghafalkan dan dibawa turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-wahyu ghairul matlu. Wahyu yang tidak ditilawahkan. Berbeda dengan Al-Quran. Ini maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, walaupun Nabi tidak punya titel S1, S2 dan S3, tidak bergelar profesor, tetapi beliaulah yang paling tinggi derajatnya karena Allah yang mengangkatnya. Dan beliaulah yang paling tinggi ilmunya, karena ilmunya meliputi ilmu langit dan bumi, ilmu dunia dan akhirat, ilmu tentang surga dan seluk-beluk dahsyatnya azab di neraka, ilmu yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Nabi kita alaihissalatu wassalam diberikan wahyu yang kedua, yaitu al-hadis. Oleh sebab itu ketika mendefinisikan hadis, para ulama sengaja memilih lafaz ma'udhifa ilan nabi, yang disandarkan kepada Nabi, bukan ma'udhifa ila Muhammad, tidak yang disandarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena ketika dia belum bergelar Nabi, ketika beliau belum bergelar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memiliki hadis. Karena hadis itu khusus bagi beliau setelah diangkat jadi Nabi dan diberikan wahyu. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, maka hadis di pandangan kaum muslimin ya berbeda dengan perkataan siapapun. Kalau kita lihat misalnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu,
ketika beliau meriwayatkan dari Nabi SAW hadis la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan sekali-kali kalian larang kaum wanita hamba-hamba Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah SWT, ke masjid-masjid. Nah, anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar yang waktu itu menjabat sebagai gubernur di Madinah, dia bilang, wallahi lanamna'hunna, demi Allah kami akan larang kaum wanita itu ke masjid. Nah, ini kan ayahnya kan enggak gubernur, tapi anaknya gubernur. Dengan kekuasaannya bilang kami akan larang. Kenapa? Karena mungkin dia melihat bagaimana banyaknya pelanggaran adab di masjid yang dilakukan oleh kaum wanita setelah Nabi wafat. Nah, kaum muslimin seperti yang berharum-haruman ke masjid, seperti yang tidak menjaga adab di masjid, atau berpakaian yang menonjol ketika ke masjid. Dan subhanallah, apalagi zaman kita ini, tidak sedikit orang ke Masjidil Haram, ini musim haji dekatnya, ke Masjidil Haram, kadang-kadang ibu-ibu seperti menuju Car Free Day. Pernah ibu-ibu ke tempat Car Free Day pakai apa? Pakai apa? Hah? Pakai training, pakai baju kaos. Nah, seperti itu dia menuju Masjidil Haram. Ketika kita tegur, jawabannya mantap. Pak, takwa itu di sini, bukan di sini. Masya Allah. Nah, kalau gitu Habibah dia saya melopok, nggak bisa dijawab gitu, nggak bisa. Dia bilang takwa itu di sini Pak, bukan di baju ini. Ya, baju saya memang begini, tapi mungkin hati saya lebih bersih dari hati Bapak katanya. Nggak bisa diajar lagi itu tuh. Ya, iya kan? Kalau orang yang bertakwa di sini mesti di sininya bertakwa juga. Walibasun taqwa wa khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa yang terlihat dalam zahir kita, karena baiknya batin terlihat pada baiknya zahir. Cuman karena beliau tak berilmu, itu masalahnya. Ibu itu cerdas tapi tidak berilmu. Cerdasnya digunakan untuk membantah, bukan untuk belajar. Kalau andainya dia cerdas ini untuk belajar, kenapa Bapak larang pula seperti ini? Kan senang kita menjelaskannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang perempuan, atau lewat di depannya seorang perempuan menuju Masjid Nabawi. Lalu terbawa oleh Abu Hurairah bau wangi. Nah, bau wangi. Kalau kita lihat bau wangi gimana? Diikuti. Abu Hurairah bilang, ya amat Allah, wahai hamba Allah, aina turidin? Dan kemana anda mau menuju? Qala al-masjid, Baitullah. Qala Allah, demi Allah kamu tuju masjid? Qala na'am, iya saya mau ke masjid. Qala irji'i fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu imra'atin kharajat min baitiha wastaqtarat famarrat ala qaumin fahiya zaniyah. Wahai kaum hamba Allah, Nabi saya mendengar Rasulullah SAW menyatakan, apabila seorang perempuan memakai wewangian lalu dia keluar dan dicium baunya oleh kaum lelaki, maka dia dapat dosa berzina. Oleh sebab itu pulang dulu, mandilah seperti mandi janabah, seperti Nabi pernah menyuruh seorang wanita untuk pulang dan mandi seperti mandi janabah, seolah telah melakukan perbuatan zina. Nasallallahu. Mungkin karena itu Bilal bin Abdullah bin Umar mengatakan, kami akan larang demi Allah, kami akan larang katanya. Apa kata ayahnya? Ayahnya dalam riwayat la'anakallah, nanti kamu dilaknat oleh Allah. Diulang 3 kali, la'anakallah, la'anakallah, nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul la amna'anna. Saya bilang Rasulullah melarang, jangan larang wanita ke masjid. Kamu bilang kami akan larang. Artinya menolak perkataan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuasaan duniawi, itu adalah kemungkaran besar di mata para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apalagi kalau merubah-rubah ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah ke depan kita akan coba belajar hadis-hadis Nabi ya alaihi salatu wassalam sesuai dengan waktu yang hanya sedikit, sekali bulan, kadang-kadang tidak datang pula, tapi kayaknya saya paling konsisten datang kayaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tidak ada halangan kita bertemu kembali. Ini waktu habis. Hah? Azan dulu, habis itu sholat, iya, selesai sholat pulang. Hah? Iya. Kenapa begitu besar Abdullah bin Umar marahnya pada anaknya? Ini Rasulullah bukan Muhammad lagi. Ini Rasulullah. Rasulullah beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali, beda dengan Abdullah bin Umar. Apalagi ulama-ulama setelahnya jauh. Makanya kan kamu hadam perkataan Nabi, jangan kamu rubah perkataan Nabi, jangan kamu tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kau berpuasa. Karena yang kau hadam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan menentang perkataan yang lain. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk menghormati dan mentakzim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan hanya lagu-lagu cinta Nabi. Nabi tidak butuh lagu-lagu cinta, Nabi butuh amal bukti nyata. Ketika yang kita ingin begini, lalu Nabi katakan yang benar begini, siap tak kita untuk mengikuti? Itu yang dibutuhkan oleh Nabi, bukan puji-pujian yang berlebihan, apalagi menulis lagu-lagu dan puisi-puisi cinta yang kadang isinya berlebihan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita isoma dulu, istirahat, sholat. Oh, tidak ada makan belum. Ya rasa sholat aja, iswa aja ya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izinnya juga kita telah mendapatkan atau melaksanakan kebutuhan utama kita, yaitu sholat isya. Siapa yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Mudah-mudahan subuh besok kita sempurnakan dengan sholat berjamaah lagi, sehingga dapat pahala sholat semalam. Itu semua kebaikan Allah, karunia Allah. Alhamdulillah. Itu juga yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Menyambung kaji kita tadi yang terputus di awal atau sesi pertama sebelum Isya. Nabi alaihissalatu wassalam perkataannya setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, beda sekarang dengan perkataannya dulu. Walaupun dulu orang juga kagum kepadanya karena bahasanya yang teratur, tertata, karena beliau adalah orang Arab yang paling bagus bahasa Arabnya. Nah, tadi sudah kita sebutkan bagaimana Abdullah bin Umar marah kepada anaknya gubernur karena nak menentang perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Aqulu laka qala Rasulullah, saya katakan kepadamu Rasulullah mengatakan begini, lalu kamu mengatakan yang lain. Sebagaimana juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah juga mengatakan dalam suatu masalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu ada yang mengatakan karena Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar dulu mengatakan ini. Apa kata Abdullah bin Abbas, takadus sama an tumtira hajaran aw hijaratan qultu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar dan Umar. Hampir-hampir langit itu menurunkan hujan batu karena Allah murka kepadamu. Aku katakan Rasulullah mengatakan, kalian katakan Abu Bakar dan Umar mengatakan. Begitu takzimnya para sahabat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab?
karena dia adalah wahyu dari Rabbil Alamin, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, berangkat dari ta'zim mereka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berlomba-lomba untuk mendengarkan dari Nabi dengan seksama dan menghafalkannya dan berusaha menyampaikannya kepada siapa yang belum mendengarkannya. Kadang-kadang karena tidak semuanya sempat langsung bersama Nabi SAW setiap saat, akhirnya ada yang bergantian untuk hadir di majelis Nabi karena harus mencari penghidupan. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dengan tetangganya dari kalangan Ansar yang tinggal di Awali di Madinah, beliau bergantian. Hari ini tetangganya yang turun ke Masjid Nabawi atau turun menemani atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah turun wahyu Al-Quran atau ada sunnah yang baru yang akan dilaksanakan atau diyakini. Nah, besoknya Umar lagi yang turun, demikian seterusnya. Di saat pulang di sore harinya, sang tetangga menyampaikan hadis kepada atau menyampaikan wahyu bila ada wahyu Al-Quran yang turun. Demikian pula sebaliknya ketika Umar yang datang ke Nabi SAW menghadirinya, maka sahabat itu pun pergi bekerja dan di sore harinya mereka bertukar informasi tentang apa yang datang kepada Nabi SAW. Dan pada saat itu mereka mendapatkan hadis itu adalah sesuatu yang berharga. Sampai-sampai ada di antara sahabat berjalan dari Madinah ke Mesir, perjalanan 3 bulan, sampai di Mesir untuk menanyakan satu hadis. Kita Jabir bin Abdullah menanyakan hadis kepada sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansari di Mesir. Lalu setelah dia memastikan hadis itu benar didengar dari Nabi SAW, dia kembali naik ke kudanya dan berangkat pulang ke Madinah. Saudaranya bilang, kenapa tidak istirahat dulu di sini atau nikmatilah keindahan pantai Sungai Nil ini? Apa katanya? Saya datang untuk cari hadis ini dan saya sudah dapatkan, saya harus kembali. Bagi mereka hadis seperti mutiara, hadis seperti intan berlian, sangat berharga. Kenapa? Karena turun dari Rabbul Alamin. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mereka tidak jarang pula ketat dalam menerima hadis dari Nabi SAW, karena barang berharga. Tuan-tuan, kalau ada orang nawarkan barang berharga di jalan, misalnya jam apa yang mahal ya, Rolex, ada yang punya, saya lihat nengok yang asli. Kalau yang tidak asli saya lihat banyak nengok di Madinah Makkah itu banyak loh, yang Rado, yang Rolex, yang 10-20 rial itu banyak. Tapi kalau yang asli saya belum pernah nengok lah, kecuali gambarnya. Nah, ada yang menawarkan ke Bapak jam berapa harganya? Saya sudah tahu. Yang malu-malu. Nah, anggaplah harganya 70 juta ya. Ada 70 juta? Tidak tahu juga, sama kita. Jangan sedih. Nah, anggaplah 20 juta. Tiba-tiba ada orang menawarkan ke kita harganya 2 juta. Gimana? Langsung terima? Langsung? Berarti antum tidak menghargai jam itu ya, atau tidak tahu nilainya. Orang yang tahu nilainya, emas, tahu nilai emas berapa 1 gram?
Berapa 1 gram? Nggak tahu juga. Mentang-mentang laki-laki. Karena udah lama nak belikan istri emas nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Emas sekarang misalnya 1 gram 1.250.000 atau 1 juta ya. Nah, lah, kalau ada yang menawarkan emas 10.000, tuan-tuan langsung terima? Hah? Langsung terima? Ini emas murah ini. Di pasar bapak pergi ke toko emas pasti 1.100.000, saya jual 10.000 saja. Mau bayar, mau beli? Hah? Kalau mau Anda akan tertipu. Akan tertipu. Masa barang 1 juta jual 10.000, mana ada? Barang curian pun orang tak akan jual 10.000. Mesti jual, dia tidak akan sejauh itu. Makanya bila ada orang mengatakan hadis dengan mudahnya, sahabat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari atau selainnya, dia ketuk-ketuk, "Assalamualaikum." Tak ada jawaban. "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Ini bahasa salamnya orang Indonesia, "Assalamualaikum." Nah, itu Melayu gitu ya. "Assalamualaikum." Nah, "Assalamualaikum." Enggak ada jawaban. Maka Abu Musa berbalik badan dan pergi. Setelah dia pergi, Umar radhiyallahu anhu waktu itu khalifah, dia bukan orang biasa, khalifah. Ketika dia entah mungkin waktu itu sedang buang hajat atau gimana, yang jelas dia tidak bisa menjawab salam waktu itu. Setelah dia selesai, dia carinya, buka pintu tak ada orang. Tapi dia ingat suara itu suara sahabat Abu Musa alaihi radhiyallahu. Akhirnya dia suruh panggil, suruh balik. Setelah balik, tentu ketakutan. Setan aja takut sama Umar. Kaum muslimin datang kembali. Kamu tadi ucapkan salam 3 kali, lalu kamu pergi main-main dengan saya. Kan dianggap main-main. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Amirul Mukminin, inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Nabi berkata, "Al-istizanu 3." Minta izin itu hanya 3 kali. Maksudnya izin bertamu. Fa in uzina wa illa farji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Saya sudah salam 3 kali, tidak ada jawaban, berarti tidak ada izin, maka saya pulang. Apa kata Umar? La ta'tiyanna bisyahid aw la uji'annaka darban. Kamu datangkan saksi yang mendengarkan ini dari Nabi SAW, atau saya berikan kamu hukuman yang bikin kamu jerah. Akan saya cambuk sampai jerah. Bayangkan. Nah, gimana kalau antum digertak Umar kayak gitu, gimana kira-kira? Saya melawan. Dasar pembangkang. Nah, takut Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhirnya dia pergi mencari sahabat, jumpa sekelompok sahabat sedang bersembang-sembang di suatu tempat. Lalu dilihat oleh kawan-kawan tuh, kok pucat? Kenapa? Pucat wajahnya. Dia bilang, saya tadi dari Amirul Mukminin rencana nak pergi karena hajat sesuatu, justru terjadi begini. Ada enggak kalian yang mendengar hadis ini dari Nabi SAW? Apa jawaban mereka? Untuk baik nasibnya, semua kami mendengarkan hadis itu dari Nabi SAW. Akhirnya mereka sepakat mengutus yang paling muda di antara mereka semua, yaitu Muhammad ibn Maslamah al-Ansari radhiyallahu anhu, ikut menemani Abu Musa menemui Umar kembali dan mengatakan, "Inni sami'tu kadzalika ya Amirul Mukminin." Saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Lihat apa kata Umar radhiyallahu anhu. "Ya Abu Musa, inni la attahimuka." Saya bukan tidak percaya sama kamu. Cuman masalah hadis ini, walakin al-haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Tetapi hadis Rasulullah itu berat.
Berat, tidak boleh sembarangan orang mengatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu saya minta saksi. Nah ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar ulama atau tidak? Kok pada diam sih? Umar ulama atau tidak? Hah? Ulama kecil, ulama besar? Serius ini saya. Apa buktinya? Saya minta bukti. Dia ulama besar atau ulama kecil? Hah? Ulama besar, apa buktinya? Hah? Apa? Salah khalifah. Khalifah tidak mesti ulama kan? Ada akhlak khalifah yang tidak ulama. Kan ada pemimpin yang tidak ulama kan? Dia salah satu khalifah betul, tapi apa masih ulama? Nah, dicabut lagi nampak tidak ulama nampaknya. Kau muslim gimana dia tidak ulama? Dia belajar bersama a'lamul ulama, dengan orang yang paling alim. Siapa? Rasulullah SAW. Lama belajar itu sebentar. Lama sebentar. Awak sekali sebulan aja dan mengaku jadi ulama. Ini dia setiap hari bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak di Mekah lagi. Di Mekah berapa lama? 13 tahun. Di Madinah berapa lama? 10 tahun, 23 tahun. Umar sedikit terlambat masuk Islam, sekitar 21 tahun. Kalau tuan-tuan berburu dengan saya setiap hari 21 tahun, kira-kira habis nggak ilmu saya tuan-tuan lama? Setiap hari, setiap saat. Begitulah Umar radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW. Itu bukti dia ulama. Buktinya semua ulama yang berkompeten, yang berkredibil seperti Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Asy-Syafi'i, Ishaq, Sufyan, Ats-Tsauri, Sufyan, siapapun ulama sampai hari ini, bila Umar berfatwa mereka apa namanya ini? Hormat. Dan hantu namanya sih. Ini sudah dikasih roti sekira bisa lama-lama. Kalau sudah dikasih roti 2 kali lipat biasa kan? Tidak ada jawaban. Nah, kalau laki-laki diam itu tidak setuju. Kalau perempuan diam setuju, laki-laki diam berarti tidak setuju. Nah, kaum muslimin semua. Nah, Umar radhiyallahu sebagai ulama besar, sahabat, jadi menunjukkan fatwa di zamannya, di zaman setelahnya sampai hari ini. Fatwa Umar adalah sangat dihormati dalam bidang ilmu. Tetapi ternyata ada hadis yang belum sampai kepadanya. Ada hadis yang belum sampai kepadanya. Jelas? Jelas? Padahal hadis itu kan umum itu. Kita setiap hari bertamu, bertamu kita. Apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Cuman berapa kali kita ucapkan? 1000 kali. Kadang-kadang dibuka pula gerbangnya. Allah musta'an. Ternyata Umar hadis ini terlewat olehnya. Mungkin ketika dia sedang bergantian atau sedang tidak ada, Umar ketika sebelum Umar tidak ada, Nabi menyampaikan hadis itu. Bisa saja. Ini menjadi bukti kaum muslimin bahwa tidak seorang alim pun seperti kata Imam kita Syafi'i yang menguasai seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah sekelas Umar ada yang luput darinya, bagaimana dengan sekelas Profesor Umar? Pasti lebih banyak lagi. Disinilah kenapa kita katakan tidak boleh taat mutlak kepada seorang ulama pun selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmunya seorang alim takkan mungkin menyamai ilmunya seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pula para ulama, sebagian besar ulama, bahwa sesungguhnya kalau sudah datang dari Nabi tak boleh lagi taklid kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan imam kita Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain. Di sini pula kita tahu
bahwa terpaku dalam mazhab yang satu dalam segala masalah agama juga tidak diwajibkan atau dianjurkan, karena tidak satu pun mazhab dari mazhab yang ada memonopoli kebenaran semuanya. Ada kebenaran di sini, kadang-kadang di sini. Oleh sebab itu kita harus cari kebenaran dimanapun tempatnya, walaupun nama kita bermazhab Syafi'i misalnya, atau bermazhab Hambali misalnya, atau bermazhab Hanafi, tetapi kebenaran tidak selamanya kecuali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Umar radhiyallahu anhu meminta saksi bukan karena dia curiga pada yang membawakan hadis, tetapi hadis itu tinggi nilainya, tidak sembarang percaya. Makanya kalau ada orang jual barang murah nanti, padahal dia mahal aslinya, jangan segera percaya. Jelas ya. Ada orang nanti jual mobil, ya misalnya Avanza Veloz model 2023, dijual nanti 120 juta, masih ada plastiknya, langsung dibeli. Jangan curian. Jangan curian sampai dipastikan betul dia pemiliknya, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, dan nomor rangkanya, semuanya legal, baru beli. Jelas. Kalau ada tipu kita. Atau ada orang menawarkan bisnis modal 1 juta, sepekan dapat untung 2,5 juta. Jangan segera percaya. Ini pasti tipu daya. Nggak masuk akal saya. Ya, andainya masa 1 juta dapat untung 2 juta sebulan, gimana orang dijadi saya? Tidak ada kecuali hanya Allah yang bisa, yang memberikan pahala. Satu amal 700 kali lipat. Ya, infak 1.000 dia bayar 700.000 hanya Allah. Manusia tidak ada yang mampu. Kalau ada yang manusia menjanjikan bohong itu, maka wajib dicurigai. Kecuali dia berikan saja, Pak minta nomor rekeningnya. Nah, untuk apa saya nak setor kasih bapak uang, terserah dia bawa, kasih nomor rekening, tapi jangan kasih nomor PIN-nya. Yang kasih nomor passwordnya, PIN-nya, habis kita. Jangan kasih data-data kita di hacker atau di hacker kita. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, begitulah mereka menerima hadis, sehingga hadis itu terjaga, terpelihara karena barang berharga. Sudah berapa? 2, mentakzim dan memastikan keabsahannya. Dan yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha memahaminya dengan sebenar-benarnya. Makanya ketika ada ikhtilaf mereka dalam suatu masalah, kembalinya kemana? Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke Nabi. Dan bila sudah ada hukum Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Banyak kasus. Makanya tidak semua yang menurut sahabat dianggap baik dilegalisir oleh Nabi. Tidak. Ada yang diterimanya karena sesuai syariat, ada yang ditolaknya. Makanya baik menurut kita belum tentu baik menurut Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya mereka harus memastikan kebenaran pemahaman. Dan tidak jarang pula orang sekelas Abu Bakar harus mendengarkan Umar. Pada Abu Bakar lebih alim dari Umar. Bahkan Umar harus mendengarkan Ali bin Abi Thalib. Sebab dalam masalah itu Ali diberikan pemahaman lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kebenaran itu dibuktikan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mereka menjaga bagaimana pemahaman terhadap hadis Nabi alaihissalatu wassalam mesti ditanyakan ke Nabi alaihissalatu wassalam.
Disinilah para ulama menyimpulkan bahwa metode para sahabat menyikapi sunnah Nabi SAW, yang pertama mereka sangat menta'zim hadis-hadis Nabi. Yang kedua karena dia besar, bernilai, mereka tidak sembarangan menerimanya. Harus pastikan benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga memastikan pemahaman itu benar atau tidak benar. Sebab berapa banyak dalil sahih tetapi tidak pemahamannya yang tidak sahih, sehingga pasti akan menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagai contoh, berapa banyak orang menjadikan kuburan sebagai tempat untuk meminta dikabulkannya doa. Ini dalilnya kebanyakan atau dalilnya semuanya tidak sahih. Yang kedua, sahih dalilnya tapi pengambilan dalilnya yang tidak sahih. Bahkan yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah. Maka kita lihat sahabat Nabi Alaihi Wasallam pasca meninggalnya Nabi, apakah mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai kuburan keramat? Coba cari riwayatnya. Ada nggak ada sahabat menjadikan kuburan Nabi sebagai kuburan keramat? Enggak. Karena tidak ada kuburan yang keramat. Yang keramat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barakah kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kita minta ke tempat-tempat yang tidak diizinkannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan para rakyatnya, kalau kalian sedang ada masalah tuh datang ke Nabi, ke kuburannya. Kalau kalian kesulitan dapat jodoh, datang ke kuburan Nabi. Kalian kesulitan panen, datang ke kuburan Nabi. Tak turun hujan, datang ke kuburan Nabi. Ternyata tidak. Berarti yang mengamalkan meminta ke kuburan, baik meminta kepada Allah di samping kuburan dengan keyakinan dikabulkan di situ, atau meminta langsung ke orang di kuburan, adalah tidak sesuai dengan pemahaman yang datang dari Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Walaupun ada dalil-dalil sahih dalilnya, tapi tidak benar pengambilan dalilnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini pentingnya kita belajar kepada mereka as-salafus salih, para sahabat dan tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, supaya kita tidak tergelincir dan tidak salah dalam menginterpretasikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sampai di sini kajian malam ini. Insyaallah besok kita tambah lagi, selama masih ada umur panjang dan kita diizinkannya bertemu kembali di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya yang mengatakan kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, dan segala kesalahan dan kekurangan pasti dari saya atau mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Terima kasih sekali lagi. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Tapi jangan yang sulit-sulit. Ya, sulit-sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, tercium oleh wanita yang gimana kontak
Baik, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala adalah yang punya hak prerogatif menentukan ini dan itu. Dan otoritas ini diberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sebab taat kepada Rasul berarti sama dengan taat kepada Allah. Apa imbalannya taat kepada Rasul? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba Rasulullah. Mereka bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Jawaban Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa durhaka berarti dia tidak mau masuk surga. Dan sekarang Nabi alaihissalam atas nama Allah melarang wanita untuk berharum-haruman keluar rumah. Di lain pihak Nabi SAW menganjurkan laki-laki untuk memakai harum-haruman bila keluar, khususnya ke masjid. Nah, apakah kita tidak gugat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau gugat Nabi tentu di akhirat kita gugat. Nah, tapi kalau sekarang kita tidak bisa menggugatnya. Kita pilih jalannya, taat atau bukan taat. Nah, ini dari sisi hukum. Dari sisi hukum. Lalu apa hikmahnya? Laki-laki mesti berharum-haruman, perempuan tidak. Kenapa? Karena laki-laki itu sangat cepat terpengaruh. Kalau perempuan tidak begitu ngaruh. Ya. Kalau perempuan mencium parfum laki-laki, dia tidak begitu percaya dengan itu sampai mencium bau duitnya. Tapi kalau laki-laki tidak wangi pun asal cantik mau dia tidak pernah nanya duitnya berapa. Makanya perempuan dilarang untuk memikat laki-laki, apalagi laki-laki yang ini. Yang kedua, perempuan bila sudah bersuami pada umumnya hatinya tak berbagi. Kalau ada berbagi ada kelainan. Tapi laki-laki walaupun sudah beristri, istri, masih juga menoleh ke yang keempat. Karena memang laki-laki hatinya unik, berbilik-bilik. Kalau perempuan, Masya Allah, setia. Bila sudah dicatatkan ke yang satu, tak ingat yang lain. Kecuali ada kelainan. Ini menurut ilmu biologi laki-laki dan perempuan. Jelas? Makanya perempuan itu lebih banyak disuruh di rumah. Sampai-sampai Nabi katakan sholat perempuan itu afdolnya di rumah. Bukan, tapi dilarang, kita melarang kaum wanita ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di antara syarat wanita ke masjid dilarang dekat dengan laki-laki. Buktinya saf terburuk laki-laki paling belakang dan saf terburuk perempuan paling depan. Makanya subhanallah, di dalam salat saja dijauhkan, bagaimana dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Sebagian karena kekurangan ilmu kadang-kadang bikin acara berdekat-dekat perempuan di dalam masjid. Katanya, ngapain kita nak ngapain di masjid? Nabi bersama orang-orang yang banyak di antara mereka dijamin masuk surga. Di dalam ibadah, sebesar-besar ibadah salat, tetap dijauhkan jarak laki-laki dan perempuan. Apalagi di luar salat. Kalau salat kan tak mungkin tuan-tuan nengok gini, tak mungkin ngintip kan. Tapi kalau di luar salat, nengok, nunduk lagi, nunduk lagi. Akhirnya capek lah kita nengok, nunduk akhirnya tengok aja lah. Nanti tobat sampai setinya.
Jadi oleh sebab itu kaum muslimin sebenarnya banyak di antara bahkan kaum orang yang terpelajar kadang-kadang beralasan kita kan hanya belajar ilmu di masjid, jadi duduk laki-laki perempuan berdekatan tidak apa-apa, kan nggak ngapa-ngapain. Dia nggak tahu bahwa berdekatan itu sudah melanggar adab masjid. Dan tidak jarang pula ibu-ibu menari pula di depan bapak-bapak dalam masjid. Ada banyak kita lihat. Kalau nggak tengok ya YouTube-nya, videonya ada ibu-ibu menyanyi di depan bapak-bapak dalam masjid. Subhanallah. Di dalam sholat saja disuruh belakang, paling belakang. Masa di luar sholat dipertontonkan di dalam masjid. Berarti kita sudah melanggar adab-adab masjid. Tapi banyak ustaz yang melakukan. Kedua kemungkinan, ustaznya salah paham atau ustaznya paham tapi tak kuat menahan gelombang dan desakan masyarakat. Sebab kalau gelombang masyarakat tenggelam kita ribuannya, ya kan? Hanya ketakutan ke ustaz. Makanya tuan-tuan jangan suka dekat ustaz. Gitu. Hanya nanya ustaz tolong ceramah tapi mesti begini ceramahnya. Ustaz boleh disuruh ceramah mesti begini. Kalau udah begitu tak kena ada kaji yang benar sampai itu. Pasti kaji seluruh pesan sponsor. Kalau begitu tak kaji kita. Ngaji itu adalah menurut ilmu, bukan menurut keinginan dan nafsu. Jelas Ustaz? Jelas. Jadi ini ketetapan Nabi SAW yang kalau kita nak gugat nanti di akhirat. Karena sahabat dulu tak pernah menggugat Nabi. Loh, kok dibedakan ya Rasulullah? Laki-laki mesti pakai wangian, perempuan tak boleh pakai wangian. Maka ulama mengaji hikmahnya tadi. Perempuan tak gampang tertarik dengan bau kita, tapi kita kalau tahu bau perempuan, hati ini berkipas-kipas dia. Ini siapa ini? Kadang-kadang bercadar pun curi namanya penasaran juga. Dan bercadar apalagi kalau bisa pula diterawang. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena memang laki-laki itu memang kenanya di situ, cepat sekali terpikat. Ya, cepat sekali terpikat. Cuma kadang-kadang cepat juga minggatnya. Allah Ustaz. Nah, apalagi matanya mata keranjang. Allah Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Yang lain? Masih tentang itu juga. Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Iya. Iya. Kalau kita bersolawat ini, kira-kira apa efeknya selain dapat pahala kan ya, pahala. Efeknya apa? Yang pertama, kedua, apakah setiap kata-kata yang mendoakan Nabi boleh kita sebut salawat? Namanya dalam ayat kita kan Assalamualaikum Nabi salawat juga atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jazakallah khair. Baik, ini pertanyaannya dua cabang nih. Ada makna lughawi, ada makna istilahi, makna syar'i. Kalau secara bahasa salat itu dari shalla yusalli salatan.
jamaknya salawatun atau salawatin. Secara bahasa maknanya lah doa. Seperti firman Allah SWT, wa salli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maka doakanlah mereka, karena doamu itu menenteramkan mereka. Maka doa Nabi menenteramkan para sahabat. Dan salat menurut istilah bagi dua, ada salat ibadah aqwalun wa af'alun makhsusah biniyatin makhsusah, muftatahan bil takbir wa muftatamatun bil taslim. Itu suatu amalan perkataan khusus dengan niat khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini salat yang merupakan amal ibadah khusus dengan gerakan-gerakan dan amalannya. Kemudian salat menurut istilah juga adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini khusus hanya untuk Nabi alaihi salatu wasallam dengan makna istilah syar'i tadi. Tidak boleh Allahumma salli ala Dasman, tidak Allahumma salli ala Abi Bakrin secara istiqlal, independen, tidak ada. Tapi secara tabar mengikuti Nabi boleh, seperti katakan Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham fi as-salatu wassalam ala khairil anam. Jadi bersalawat kepada Nabi, salawat ini khusus untuk Nabi secara independen atau diikutkan di belakangnya selain Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tapi kalau Allahumma salli ala Abi Bakrin langsung ini tidak. Allahumma salli ala Umar, nah, kalau salawat menurut istilah. Nah, pertanyaannya, kalau tadi salatun dimaknai dengan doa secara bahasa, apakah boleh kita mengucapkan salawat kepada Nabi dengan doa-doa yang lain? Misalnya Allahumma jazihi anil islami khaira ma jazaita nabiyyan an ummati. Ya Allah, beri dia pahala karena telah mendakwai umat ini sebaik-baik pahala yang kau berikan kepada Rasul karena telah mendakwai umatnya. Ini tidak salawat namanya, ini doa. Boleh kita mendoakan Nabi seperti itu. Boleh kita mendoakan Nabi dengan doa seperti misalnya kan doa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ada. Ini doa, bukan salawat. Nah, kalau salawat selepas azan ya ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Juga dianjurkan salawat karena nama Nabi disebut di dalam azan tadi. Dianjurkan juga salawat selepas azan. Cuma salawat sebelum azan ini yang saya tidak tahu dalilnya. Salawat sebelum azan, seperti sebagian muazzin mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awak kira dia nak ngaji Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca salawat Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalnya itu yang saya tidak tahu dalilnya. Ya, sampai sekarang belum saya ketahui dalilnya. Tapi kalau salawat setelah azan ada perintah Nabi SAW atau anjurannya.
Kenapa? Karena nama Nabi disebut dalam azan tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan disebut nama Nabi. Maka kita selawat setelah disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Sama juga dengan para ulama khilaf dalam masalah tahiyat awal, tasyahud awal. Akan berselawat ke Nabi atau tidak? Jumhur mengatakan tidak berselawat karena tasyahud cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak selawat setelah itu. Tapi seperti sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Ishaq Ar-Rahuyah, dan Ats-Tsawri dan lain-lain mengatakan tetap selawat. Apa sebab? Nama Nabi disebut. Kan setiap nama Nabi disebut disunahkan selawat baik di dalam maupun di luar salat. Makanya wallahu alam, ana cenderung ke sini karena Nabi bilang orang bakhil itu bila namanya disebut dia tidak berselawat. Sekarang nama dia disebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka munasabah kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cuma tidak ada doa di tahiyat al-akhir. Jelas? Berarti tidak doa untuk Nabi ada, selawat ada. Cuma apakah doa itu selawat? Tidak. Tapi apakah selawat itu doa? Iya. Jadi doa itu lebih umum, selawat lebih khusus. Allah Ta'ala alam. Nah, apa faedahnya kata beliau baca selawat? Ya, selain ketenangan hati, satu, selawat itu mempercepat doa kita mustajab. Kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu da'watin mahjubah hatta yusalla alaiha. Setiap doa itu terhijab sampai diucapkan salawat kepadaku. Dalam suatu hari Nabi melihat seorang sahabat sedang sholat dan berdoa dalam sholatnya, tapi dia lupa membaca salawat. Inna hadzal rajul qad istajal. Ya, soalnya laki-laki ini tergesa-gesa. Idza da'a ahadukum rabbahu fi salatihi falyahmadillah wal yusalli alayya. Bila seseorang berdoa dalam sholatnya, hendaklah memuji dan memuja Allah, kemudian mengucapkan salawat kepadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, dengan mengucapkan salawat berarti kita insya Allah mendapatkan syafaat. Yang ketiga, mengucapkan salawat adalah mengundang doa para malaikat. Yang keempat, bahwa sesungguhnya mengucapkan selawat mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bahwa selawat se'abdul amal yang pahalanya tidak terkira. Mengucapkan selawat adalah mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita inginkan. Mengucapkan salawat kaum muslimin adalah meringankan musibah. Dan selanjutnya bisa dibaca dalam kitab Jala'ul Afham fi fadl salati wassalam ala khairil anam yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim, dan kitab-kitab lainnya seperti kitab Ishaq Al-Qadhi, kitabnya tentang as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira sudah terjawab soalnya, atau jangan-jangan terlalu panjang jawabannya. Nah, karena kalau terlalu panjang lain tidak mau lagi menjawab sekarang. Saya kira ada cukup ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan
keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.